Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ihsanul amal, materi akidah. Bagaimana agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak. Di dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 ini kita bahas sedikit ya. Di ayat yang kedua ada liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah itu menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya gitu. Karena nanti amal-amal itu ada yang bagus tapi nggak diterima sama Allah, ada yang bagus diterima sama Allah. Kalau amalnya jelek ya tentu nggak akan diterima sama Allah. Nah ini menjadi satu pembahasan yang cukup menarik. Siapa tahu amal-amal kita sebelumnya ini bisa jadi bagus menurut kita, tapi Allah nggak berkenan menerimanya. Kenapa itu? Sudah berusaha mati-matian, sudah capek gitu, tapi kok pada akhirnya di akhirat kelak Allah itu tidak menerima amal-amal yang bisa jadi ada sesembahan lain selain dari Allah. Bisa jadi ada niatnya itu yang kurang ikhlas, kurang bersih, yang semata-mata meniatkan amal itu hanya untuk Allah. Maka dua syarat ihsanul amal, dua syarat agar amal itu diterima. Satu, ikhlas karena Allah, niatnya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Dan yang kedua, benar secara syariat Islam, benar sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah Allah kasihkan. Oke, mari kita bahas terkait dengan ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu adalah pamrihnya hanya ke Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan itu hanya ke Allah. Pingin sedekah bukan agar dilipat gandakan rezeki dari orang lain, tidak, tapi pingin sedekah karena memang pingin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah semata gitu. Kalau pamrih kepada orang itu namanya nggak ikhlas. Innamal a'malu binniyat ila akhirih, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya hanyalah ya amal itu semata-mata tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah maka dia akan tumbuh berkembang, diterima oleh Allah insya Allah ya. Kalau niatnya itu ada kecampur ingin dilihat sama orang maka nggak akan tumbuh. Maka hati-hati masalah hati. Di sini ada riya. Riya itu melakukan satu amal karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian, ingin mendapatkan balasan dari orang lain, dari manusia. Padahal sama-sama manusia, sama-sama hambanya Allah yang lemah, sama-sama yang sejatinya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Kenapa kita harus minta perhatian sama manusia? Dan syarat yang kedua dari ihsanul amal adalah amal itu, perbuatan itu, aktivitas itu sesuai dengan kaidah, dengan ilmu syariat Islam, gak ngawur, bukan mengada-adakan sesuatu yang dalam Islam gak ada gitu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian ya maka tinggalkanlah. Dalam hadis riwayat Bukhari sama Muslim ini yang senada adalah man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang enggak ada perintah kami atasnya maka perbuatan itu tertolak. Dan hadis yang kedua juga sama ya, maka akan tertolak segala hal yang diambil bukan dari syariat Islam. Ini bagan amal terhadap orang kafir, apapun jenis metode model amalnya pasti tertolak di sisi Allah. Bagi orang muslim ada 4, tidak ikhlas, tidak benar, akan tertolak. Ikhlas tapi nggak benar caranya, tertolak juga. Tidak ikhlas, benar caranya, tertolak. Dan ikhlas kemudian benar caranya, itu yang diterima. Syukran minni wa jazakumullahu khairan katsiran.
wa barakallahu fikum. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf salah-salah dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.